Gokil, berat banget. Selamat pagi. Laut Jawa, wilayah perairan nasional yang memiliki kurang lebih 3.000 jenis ekosistem biota laut menjadi sumber kehidupan bagi nelayan pesisir pantai utara Jawa. Hilir mudik kapal-kapal nelayan di area perkampungan nelayan ini hampir tidak pernah berhenti setiap harinya untuk mengambil salah satu kekayaan alam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengiring garung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Seperti kata lagu zaman kanak-kanak dulu, semangat saya pagi ini terinspirasi oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang gemar mengarungi luas samudra. Masuk musim angin timur seperti saat ini, tangkapan hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting sangat melimpah. Sepertinya saya sudah sampai di lokasi yang tepat nih untuk meletakkan jangkar. Ya putus jangkarnya bang. Mana nih jangkarnya? Iya nih karena ukuran tambangnya kecil, terus udah sering dipakai jadi nih kena air garam, kena panas jadi rantas. Jadi nggak kuat. Gitu. Iya, terus gimana bang? Ya udah, kamu bikin tambang ya udah bikin sebelah sana. Bikin tambang di daerah mana? Di sana sebelah sana. Ya udah, sekalian nepi ntar saya ke sana deh. Kabupaten Brebes yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat memang terkenal sebagai desa pembuat tali tambang yang biasa digunakan pada kapal-kapal nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Desa Kubangwangu, Kecamatan Tanggungan, Kabupaten Brebes, menjadi sentra pembuatan tali tambang ini. 80% penduduk desanya bekerja sebagai pengrajin tali tambang. Bersama ibu-ibu ini, saya akan membuat satu jenis tali tambang yang bahan dasarnya terbuat dari serat plastik sintetis maupun nilon yang sudah rusak terkikis air atau usang dimakan waktu. Setelah dikumpulkan dari pengepul, tali tambang bekas ini kemudian diurai menjadi beberapa bagian agar nantinya bisa dipintal kembali. Ini dia alat pintal yang digunakan untuk menyatukan kembali serat tali tambang yang sudah saya pisahkan tadi. Kalau dilihat dari bentuk jadinya nanti, alat pintal sederhana ini mirip dengan kincir angin. Sip, kita beri minyak oli bekas agar tidak seret waktu proses pemintalan. Kita rakit terlebih dahulu alatnya ya. Proses pemintal yang membutuhkan ketelitian ini memang biasa dikerjakan oleh kaum wanita. Kelihatannya sih cara pemintalannya tidak begitu sulit. Pertama-tama kaitkan dulu tali tambang yang berdiameter 2 cm ini pada alat pintal, seiring dengan putaran kincir yang terus menggulung tali tambang. Dengan cara melilitkan serat tali berwarna merah dan putih tadi ke badan dasar tali ini, nantinya permukaan tali tambang akan menjadi lebih tebal dan solid. Nah, agar tetap rapi, tugas saya cukup memotong serat-serat tali yang keluar seperti ini pemirsa. Kalau masih kecil itunya ditarik terus sih. Aduh. Aduh. Bercanda lagi. Saya bikin ini bagian dasar tali. Dasarnya aja udah diameternya 3 cm. Nanti digabung lagi, ada beberapa bagian biar lebih kuat. Tapi keren, seru banget. Hebat lagi, Pak. For your information nih, ternyata kegiatan membuat tali tambang di desa ini sudah berlangsung turun-temurun sejak sebelum zaman penjajahan Belanda. Awalnya usaha pembuatan tali rami dari bahan pelepah pisang, tetapi seiring dengan kemajuan zaman, kini berkembang menggunakan bahan baku seperti limbah pabrik, limbah kemasan makanan anak dari plastik, dan limbah pabrik tekstil dari wilayah Bandung, pemirsa. Intinya, limbah yang bisa dimanfaatkan adalah limbah panjang atau yang sifatnya tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Inilah yang bisa dijadikan bahan dasar tali tambang. Wah pemirsa nih saya udah bareng Mas Iwan, Mas Aris, dan sekarang mau bikin tambang yang jenis dogolan. Wah prosesnya unik nih, seru banget. Ayo Mas, nunggu ini ditarik. Ini jalan lama-lama nih. Wow. Dalam hitungan ketiga, badan saya pun ikut tertarik maju ke depan, seiring dengan menyatunya kegiatan bagian tali tambang ini. Gokil, berat banget. Berat banget.
Setiap hari para penduduk desa Kubangwangu ini memproduksi lebih dari 100 kuintal tali tambang di setiap rumah produksi. Untuk harganya pun berbeda-beda, tergantung jenis dan fungsinya. Untuk jenis tali tambang berbahan dasar plastik, raffia, biasanya dijual dengan harga Rp9.800 per kilogramnya. Adapun fungsi dari tali tambang jenis ini biasanya untuk membuat rumpon atau rumah ikan. Nah, untuk jenis tali tambang merah atau berbahan dasar bekas daur ulang tambang lama dijual dengan harga Rp9.500 per kilogramnya. Jangan salah pemirsa, meskipun dari bahan bekas, jenis tali inilah yang paling digemari oleh nelayan karena awet dan tahan lama. Dan yang terakhir, jenis tali tambang putih atau dogolan ini merupakan jenis tali tambang yang cukup mahal dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Jenis tali inilah yang sering kita jumpai di sekitar kapal-kapal nelayan, yang fungsinya selain sebagai jangkar, berguna sebagai penarik jaring ikan atau karung hasil melaut. Perjalanan saya kali ini mengajarkan arti dari kegunaan suatu benda. Pada dasarnya, tidak ada satu benda pun di dunia ini yang tidak berguna. Bahkan limbah yang tidak bisa terurai pun, kalau dimanfaatkan dengan benar, bisa terus digunakan. Wow, luar biasa ya. Kalau kita lihat fungsi tambang di kapal itu cuma digantung ya, dipandang sebelah mata biasa aja Mas ya. Tapi kalau ngikutin proses dari awal sampai selesai sekarang nih, luar biasa. Angkat tangan saya ini dari kaki sampai sini sampai atas ini nih, pegel-pegel semua. Jadi ketahuan saya udah tua deh berarti. Aduh, mantap banget. Kasih jempol Mas. Mas, mantap. Oki Arianto, Aini Fadila, Brebes, Jawa Tengah.